Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kimia B3 ST12 akan melakukan praktik mandiri tentang korosi pada paku. Saya Sultan Dianto dengan NIM C5401251065. Saya Tifatera dengan NIM B0401251070. Saya Bulan Isnawati Nebaho dengan NIM A2401251117. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum ini, yang pertama ada garam, lalu ada paku dan gelas, Ada cuka, ada minyak, Ada cup dan ada air. Selamat menyaksikan praktikum kami. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses korosi pada besi dan juga untuk mengetahui proses korosi pada paku dalam beberapa perlakuan. Kami menggunakan 6 percobaan, yaitu pertama, cup berisi air, yang kedua, cup tanpa air dengan posisi tertutup, yang ketiga, cup tanpa air dengan posisi terbuka, yang keempat, cup berisi minyak, yang kelima, cup yang berisi cuka, yang keenam, cup yang berisi garam. Ini bertujuan untuk mengetahui paku pada perlakuan apa yang lebih cepat mengalami korosi. Korosi adalah kerusakan atau proses degradasi pada suatu material akibat adanya reaksi kimia di sekitar lingkungannya dan dapat melemahkan suatu material. Pertama, kita siapkan wadah dengan isian sesuai dengan bahan dan alat yang kita gunakan. Selanjutnya, paku dimasukkan pada masing-masing wadah yang telah disediakan, lalu didiamkan dalam beberapa hari. Day 4. Setelah didiamkan selama 4 hari, paku yang mengalami korosi yang paling jelas adalah paku dalam larutan cuka, sedangkan yang lainnya hanya sedikit berkarat, bahkan ada yang tidak berkarat. Pada cup yang berisi cuka, paku mengalami korosi secara menyeluruh dan warna larutan berubah menjadi coklat. Lingkungan asam mempercepat pelarutan besi menjadi ion Fe2+ dan mendukung terbentuknya produk korosi dengan lebih cepat. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi jauh lebih signifikan dibandingkan media lainnya. Pada cup yang berisi air, terlihat bercak kecoklatan pada paku. Hal ini disebabkan oleh proses oksidasi besi yang berlangsung dengan cukup cepat karena oksigen dari udara tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mendukung reaksi reduksi. Untuk kondisi paku pada larutan garam, mulai terjadi korosi yang menimbulkan bercak-bercak coklat pada paku tersebut, di mana NaCl larut menjadi Na+ dan Cl-. Ion-ion ini membuat larutan jadi elektrolit yang kuat, sehingga arus elektron dan perpindahan ion lebih mudah terjadi. Ion Cl- juga merusak lapisan oksida tipis yang terbentuk pada permukaan paku. Akibatnya, paku teroksidasi dan mulai berkarat. Untuk kondisi paku dalam minyak, tidak terjadi pengkaratan atau korosi, dikarenakan minyak menghambat semua syarat utama terjadinya korosi, di mana korosi besi itu memerlukan air sebagai elektrolit dan oksigen sebagai pengoksidasinya. Sedangkan minyak tidak mengandung air dan tidak terionisasi, sehingga tidak mendukung proses terjadinya perpindahan ion. Dan minyak juga membentuk lapisan pelindung di permukaan paku yang menghalangi kontak langsung antara besi dengan oksigen udara tanpa adanya air sebagai medium reaksi, dan tanpa kontak efektif dengan oksigen, reaksi oksidasi besi menjadi Fe2+ tidak berlangsung sehingga karat tidak akan terbentuk. Pada gelas terbuka, paku terlihat muncul bercak kecoklatan karena oksigen dari udara cukup yang menyebabkan oksidasi paku. Korosi berlangsung normal karena oksigen yang tercukupi. Pada gelas tertutup, paku terlihat tidak terlalu mengalami perubahan korosi karena oksigen yang dalam jumlahnya terbatas. Karena gelasnya tertutup, tidak ada oksigen yang masuk ke dalam. Hal ini menunjukkan laju reaksi reduksi menurun karena lemahnya oksigen yang terdapat pada gelas. Secara kesimpulan, kecepatan korosi meningkat pada media yang menyediakan oksigen, elektrolit atau ion, atau kondisi asam, dan menurun bila kontak dengan air atau oksigen terhalang. Hasil ini sejalan hipotesis awal dan sesuai dengan mekanisme korosi elektrokimia dasar. Sekian dari kelompok kami. Thank you for watching.